Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Bapak Ibu, saudara-saudariku, jamaah tahsin Al-Quran secara virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah berada pada malam yang ketiga dengan tetap pembahasan yang kedua, bagian B. Bagian B kemarin kita berbicara tentang idgham. Ya, idgham dibagi menjadi dua. Yang pertama idgham bila idgham biguna, dan yang kedua idgham bila gunnah. Ya, tadi malam kita sudah membahas tentang idgham bigunnah. Ya, yaitu hurufnya ada 4, ya, mim, nun dan waw. Sekarang kita berada pada bagian kedua, yakni idgham bila gunnah. Ya, idgham bila gunnah. Ya, kita harus fokus pada idgham bila. Ada kata-kata bila, ya, ada kata-kata bila. Ya, Bapak Ibu. Ya. Idgham bila gunnah. Ya. Idgham artinya sama semalam itu memasukkan huruf, ya, memasukkan huruf atau meleburkan huruf itu. Kemudian bila gunnah, ya, bila gunnah artinya tidak boleh mendengung. Ya, tadi malam kita hilangkan bila, kita berbicara tentang idgham bigunnah. Ya, tadi malam bigunnah memasukkan huruf, kemudian bigunnah dalam keadaan berdengung. Pada malam ini idgham bila gunnah. Ya, idgham bila gunnah, inilah perbedaan antara idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Ya. Jadi idgham bila gunnah adalah memasukkan huruf, memasukkan suara nun itu atau memasukkan suara tanwin itu dalam keadaan tidak berdengung. Ya, dalam keadaan tidak didengungkan. Ya. Perhatikan Bapak Ibu, tadi malam dimasukkan huruf itu dalam keadaan berdengung. Kemudian idgham bila gunnah memasukkan huruf itu tidak boleh didengungkan. Ya, kemudian selanjutnya huruf idgham bila gunnah ada dua. Ya, huruf idgham bila gunnah ada dua, la dan ro. Tadi malam huruf idgham bigunnah ada 4. Ya, kita perlu lihat Bapak Ibu, tadi malam idgham bigunnah, ya, bigunnah. Ya, ini yang tadi malam kita pelajari. Sekarang yang kita pelajari adalah bila gunnah. Nah, ada bilanya. Beda, yang tadi malam tidak ada bilanya. Nah, artinya bahwa bila artinya tidak boleh, gunnah berarti tidak boleh didengungkan. Inilah arti daripada idgham bila gunnah. Hurufnya ada dua, la dan ro. Kita lihat contohnya Bapak Ibu. Yang pertama kita berada pada huruf la. Ya, kita kembali kepada pertanyaan. Apabila ada nun mati, ya, apabila ada nun mati atau tanwin, ya, tanwin ini entah dhammatain, entah fathatain, entah kasratain, berdekatan dengan huruf lah. Ya, berdekatan dengan huruf lah, atau nun mati berdekatan huruf lah.
ya, atau nun mati berdekatan huruf ro atau tanwin, ini salah satunya baris 2 berdekatan huruf ro, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Ya, kita belum masuk pada bagaimana cara membacanya. Ya, kita lihat contohnya Bapak Ibu, huruf lah. Sengaja saya kasih warna merah ini. Ya, bacaannya adalah yakun lahu. Yakun, nun mati yakun. Kemudian lahu. Nun mati, ini dia nun mati bertemu dengan huruf lah. Ya, sekali lagi nun mati tadi pertanyaan, apabila ada nun mati berdekatan dengan ini atau berdekatan dengan ini. Apabila ada tanwin, ya sembarang di sini, berdekatan dengan ini atau berdekatan dengan ini, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Cara bacaannya adalah tidak boleh tidak boleh didengunkan. Ya, bila gunnah tidak boleh mendengung. Sekali lagi, bila gunnah tidak boleh mendengung. Ya, contohnya kalau kita lihat secara kontekstualnya Bapak Ibu, yakunlah, yakun lahu, ya, yakun lahu. Namun dihukumi oleh idgham bila gunnah, tidak boleh didengungkan. Jadi bacaannya adalah yakullah. Ya, yakullah. Ada tadi kata memasukkan idgham. Jadi nun mati ini dimasukkan ke dalam huruf la, tidak boleh berdengung. Jadi yakullah, ya, yakullahu. Tidak boleh dibaca yakullahu, salah. Karena tidak boleh didengungkan. Yakullahu, yakullahu. Nun ini melebur istilahnya, bahwa ada kalanya masuk ke dalam ini tidak menampakkan dirinya bahwa nun. Jadi yakullahu, ya, yakullahu itu namanya idgham bila gunnah. Yang kedua huruf ra. Ya, kita masuk lanjut huruf la. Hudan. Ini bacaannya hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu, ini tanwinnya. Ya, tanwinnya, karena kita tadi pertanyaannya apabila ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, tanwin bertemu dengan huruf lah. Ya, tanwin bertemu dengan huruf lah, maka ini dihukumi oleh idgham bila gunnah. Ya, idgham bila gunnah. Jadi bacaannya tidak boleh dibaca hudang lil muttaqin, ya, hudang lil muttaqin, tidak boleh. Kenapa? Ada hukum bacaan. Hukum bacaannya di sini idgham bila gunnah. Jadi bacaannya hudalli, ya, hudallil muttaqin. Hudalli, ya, jelas kentarlah. Hudalli, ya, hudallil muttaqin. Ini ada di dalam surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Ya, terkadang kita baca begitu, hudang lil muttaqin. Ya, banyak Bapak Ibu. Kemudian huruf ro, ya, huruf ro, ya. Huruf ro apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ro, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Ini contohnya idgham bila gunnah. Nun mati ketemu dengan ro, bacaannya adalah man rohimah, ya, man rohimah. Man rohimah dimasuki oleh hukum idgham bila gunnah, maka bacaannya marrahimah. Tidak boleh baca man rohimah, marrahimah. Sama halnya sering kita baca pertanyaan mungkar dan nakir di dalam kubur, sering kita dengarkan pertanyaannya marrabbuka. Ya, saya tulis Bapak Ibu. Ya, di sini kita hapus. Ya, kita hapus ini.
Kita hapus tulisannya begini, man rabbuka. Ya, man rabbuka. Ya, itu. Ini tulisannya man rabbuka, nun mati ketemu dengan ro. Banyak yang baca man rabbuka, padahal bukan man rabbuka. Di sini hukumnya idgham bila gunnah, jadi bacaannya adalah mar rabbuka. Ro-nya bertasdid. Mar rabbuka. Nah, gitu. Mar rabbuka, jadi bukan man rabbuka. Itulah hukum bacaan di dalam ilmu tajwid. Kemudian selanjutnya huruf ro sudah marrohimah. Kemudian samaratin rizqa. Ya, samaratin rizqa. Ya, tin tanwin. Ini yang dimaksud tanwin. Tanwin baris di bawah bertemu dengan huruf ro. Bacaannya samaratin rizqa. Namun dimasuki oleh hukum bacaan idgham bila gunnah, maka ini tidak boleh didengunkan karena bila gunnah, ya, bila jangan atau tidak boleh gunnah, jangan didengunkan, tidak boleh mendengung. Jadi setelah dimasukkan tidak boleh didengunkan. Jadi samaratir rizqa, ini ro-nya tipis. Samaratir rizqa, ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi kembali, simpulkan. Idgham bila gunnah, ya, dibagi menjadi dua. Idgham dibagi menjadi dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah tadi malam kita sudah pelajari. Yang hurufnya ada 4, ya, mim, nun dan waw. Kalau ada nun mati atau tanwin ketemu dengan salah satu keempat ini, ya, salah satu keempat ini, ya, min, ya, min, nun dan waw, ya, ini hurufnya idgham bi gunnah, ya, bi gunnah ini idgham. Nah, idgham bi gunnah. Sementara malam ini kita berada idgham bila gunnah, hurufnya hanya 2, la dan ro. Penjelasannya, idgham artinya memasukkan, ya, memasukkan nun ini atau ini dimasukkan ke dalam huruf ini. Ya, tidak boleh, ya, bila gunnah tidak boleh mendengun, ya. Bila gunnah tidak boleh didengunkan. Jangan sama sekali didengunkan bila menemukan tanda seperti ini, nun mati ketemu dengan la, atau baris 2 bertemu dengan la, atau nun mati ketemu dengan ro, atau tanwin ketemu dengan ro. Tidak boleh dibaca dengung karena hukumnya idgham bila gunnah. Dimasukkan bila tidak boleh atau jangan, gunnah dimasukkan tidak boleh didengungkan. Itulah contoh bacaan daripada idgham bila gunnah. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kebersamaan singkatnya pada malam ini, insyaallah, karena malam ini juga merupakan malam nisfu Sya'ban. Ya, nisfu Sya'ban itu adalah salah satu bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dimuliakan karena bulan ini adalah berada pada pertengahan bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya, diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di tengahnya bulan Sya'ban. Inilah bulan nisfu, malam ini merupakan malam nisfu Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita salat sunat 2 rakaat, ya, setelah salat maghrib, ya, dengan niatnya usolli sunnatah laila nisfu Sya'ban, ya, rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian dianjurkan kita membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu kita baca surah Al-Kafirun rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua
kita dianjurkan membaca Al-Ikhlas, ya, Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas. Kemudian selanjutnya kita juga dianjurkan pada malam ini membaca surah Yasin 3 kali. Ya, bacaan Yasin pertama diniatkan bahwa mudah-mudahan kekuatan keimanan kita akan lebih berkualitas, akan lebih tinggi, ya. Kemudian Yasin yang kedua diniatkan bahwa untuk memperpanjang daripada umur kita. Kemudian yang ketiga, Yasin ketiga adalah kita dianjurkan memohon kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa kita dilapangkan daripada rezeki kita. Baik Bapak Ibu, demikianlah pertemuan singkat kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebenaran, insya Allah kita sama-sama menyampaikan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah besok malam kita tetap lanjutkan kepada pembelajaran berikutnya, dan karena pembelajaran kita ini sistematis, insya Allah, ya, mudah-mudahan Allah senantiasa selalu bersama dalam lindungan kita. Kita sama-sama belajar membaca hukum-hukum atau memahami hukum-hukum bacaan Al-Quran. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita lihat kembali Jadi insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekedar penyampaian bahwa insyaallah besok malam kita tetap melanjutkan pembelajaran kita secara virtual dan melalui metode materi, kemudian praktek, ya, teori. Ya, sama halnya Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang hukum bacaan dari tulisan basmalah, ya. Ada kadang kita baca bismillah, ya. Kadang kita baca bismillah itu salah. Ya. Jadi tidak boleh kita baca bismillah. Kita hapus saja ini. Ya, kita hapus ini, kita belajar sedikit, ya. Saya tulis, ya, bismillahi, ya, bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim, ya, ar-Rahimi, ya. Ini seperti ini Bapak Ibu bacaan yang perlu kita pahami. Ini namanya lafdzul jalalah, ya. Ini
lafaz Allah ini. Lafaz Allah ini namanya lafdul jalalah. Ada kalanya ini dibaca tarqiq, tebal, dan ada kalanya ini dibaca tafkhim, tipis. Ya. Apa yang menyebabkan dibaca tebal dan apa yang menyebabkan dibaca tipis? Seperti ini. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu salah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak boleh dibaca tebal. Bismillahi harus dibaca tipis, barisnya hi. Ya, kenapa harus dibaca tipis atau tafkhim? Karena ini lafdzul jalalah ini Bapak Ibu, apabila lafaz Allah ini didahului oleh baris di bawah ini, ya, milahi, jadi otomatis ini lafaz Allah ini tebal. Ya, kalau kita rubah bismah, otomatis Allah ini tebal. Bismallahi, ya, bismallahi tebal. Tapi karena didahului baris di bawah di sini barisnya min, bismi, maka otomatis lafaz Allahnya ini dibaca tipis. Nah, sama juga yang kedua, banyak contoh-contoh seperti ya, sama ini Bapak Ibu, ini tidak boleh dibaca tebal, lillahi, ya, itu tidak boleh dibaca lillahi, harus dibaca tipis, lillahi, karena didahului baris bawah, lillahi tipis. Banyak, ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti huruf ro juga. Ya, seperti ada juga kalanya kita baca huruf ro itu tebal. Ya, kadang kita baca ro itu tipis. Ya, ini. Kadang kita baca tebal, kadang kita baca tipis. Ya, apa yang membedakan? Sama tadi itu hukumnya. Jadi seperti syai'in qadir. Ya, syai'in qadir, ya, gini, qadir, ya, gitu. Nah, ini ro-nya tidak boleh dibaca tebal, ya, harus dibaca tipis. Ya, ala kulli, ya, ala kulli syai'in qadir, tipis ri, ya. Jangan dibaca ala kulli syai'in qadir, salah. Sama juga basir, ya, basir juga begitu, ya, basir itu ini tipis, basir didahului oleh baris bawah, basir. Itu mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua Bapak Ibu, bagaimana cara membaca ayat-ayat itu dengan benar berdasarkan hukum bacaan. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada yang perlu ditambah, ya, silakan ditambah. Kalau ada yang perlu dikoreksi, ya, silakan kita sama-sama kita sama-sama belajar bagaimana cara membaca Al-Quran berdasarkan dengan hukum-hukumnya, ataupun bagaimana penyebutannya, makharijul hurufnya. Ya, silakan Bapak Ibu, insyaallah besok malam kita tetap sama-sama belajar. Ya. Jadi yang membedakan adalah apabila ro ini, tadi saya ulangi kembali, lafdzul jalalah ini apabila didahului oleh baris di bawah,
ya, didahului oleh baris di bawah, maka ini tipis. Ro juga begitu. Ro ini apabila didahului oleh baris di bawah, nah itu tipis, ya tipis itu. Jadi supaya kita sama-sama memahami, ya. Ya, jadi kemudian ada juga huruf yang patut kita perhatikan bersama, Bapak Ibu. Huruf yang dipantulkan itu ada 5 huruf, ya, huruf terpantul. Ya, itu yang pertama huruf da, kemudian huruf qa, ya, kemudian huruf to, ya, kemudian huruf ja, kemudian huruf bah. Ya, ini yang huruf ini dipantulkan kalau dibaca. Kalau huruf ini mati bersukun, kalau huruf ini bersukun, atau walaupun tidak bersukun, tapi huruf ini berada pada akhir kalimat atau berada pada akhir kata, sehingga kita berhenti pada huruf ini karena ada tanda wakaf yang mengharuskan kita berhenti. Pas berhenti pada huruf ini, maka huruf ini dibunyikan, dipantulkan. Contohnya Bapak Ibu, ahad, ya, ini berhenti di sini karena sudah satu ayat ahad, maka ini di mat arilis sukun kemudian dibunyikan karena huruf qalqalah. Seperti haqq, ya, haqq, ya, haq. Itu juga kalau berhenti di sini haqq, al-hajj, ya, an-nas, al-falaq, ya, al-falaq, ya, al-falaq, itu al-falaq, al-falaq, itu dikalkalakan, dibunyikan karena qalqalah. Jadi 5, ba, ja, to, ko, dan da. Inilah huruf qalqalah. Baik Bapak Ibu, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.